dalam konteks waktu, eskatos. Dalam konteks waktu dan di dalam konteks yang namanya bukan hanya masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, tapi keseluruhan, itu eskatos. Nah, apa yang dimaksud dengan eskatologis individu dan eskatologis umum? Nah, kalau umum itu berarti mengarah kepada keseluruhan yang akan terjadi di akhir itu nanti. Tapi juga itu mencakup keseluruhan individu-individu. Nah, di dalam pengertian itu yang disebut dengan eskatologi individu itu bicara tentang kematian, meninggalnya seseorang. Jadi berakhir, tapi nanti kan akan dilanjutkan ke hari terakhir, hari kebangkitan itu. Nah, itu eskatos menuju ke sana. Misalnya Kain dan Habel. Habel mengalami kematian. Pada dirinya Habel, dia eskatos, selesai di situ. Tapi eskatosnya dia nanti sempurna nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama seperti Henok yang sudah bergaul 300 tahun bersama Tuhan. Dia diangkat. Lalu dia sudah mengalami eskatos. Sampai kepada satu titik dan nanti mengalami eskatos sempurna bersama dengan yang lain. Jadi itu berbicara tentang awal pribadi, kapan kita itu mengalami kematian atau meninggal dunia, dan kapan kita akan bersama-sama mengalami kebangkitan, diubah, diberikan tubuh yang baru. Nah, jadi di sana prinsip dasarnya. Nah, antara saat ini dan saat yang akan datang, saat ini dan saat akan datang, kan ada kematian. Ada banyak orang yang meninggal dunia. Ada banyak orang yang meninggal dunia kan, antara saat ini, karena kita di dalam ruang waktu, ingat ya, kita di dalam ruang waktu, kita berada di dalam sejarah. Pada saat ini, di masa lalu dan masa kini itu ada orang yang meninggal. Nah, kalau bisa saya katakan gambarannya itu berarti satu masa di mana manusia akan menjalani hidup di bumi sebelum ia nanti mengalami kebangkitan. Ada yang namanya satu masa yang disebut intermediate state. Intermediate state disebut masa antara. Misalnya seperti ini. Ayah saya meninggal dunia. Sudah cukup lama. Pertanyaan saya adalah, atau pertanyaan anak saya, kakek saya di mana sekarang? Di mana sekarang kakek saya? Apakah langsung ke surga, quote and quote, apakah di tempat yang lain? Kalau dalam Alkitab, penjahat di sebelah Yesus mengatakan, ingatlah akan aku, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Oke, jadi ada masa di mana setelah seseorang meninggal, itu dalam waktu, karena kita adalah makhluk ciptaan yang pasti di dalam waktu, maka kita menunggu waktu kedatangan Kristus. Kapan kita tidak tahu. Antara waktu kita meninggal, manusia, perorangan, dengan waktu nanti kebangkitan namanya masa antara itu, berapa lama? Kalau dalam kurun waktu kita ngitung sekarang, Abel sampai sekarang berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun. Nggak ada yang bisa memperkirakan kan? Paling tidak ada yang bilang 10.000, ada 50.000 dan sebagainya. Yang pasti dia belum dibangkitkan. Apa buktinya dia belum dibangkitkan? Karena saya pun masih di sini, di bumi ini. Belum dibangkitkan. Tapi dia ada di mana? Di masa antara ini. Di masa antara ini, maka semua orang di masa antara ini ada di dalam keadaan pertama, sadar. Sadar tapi tidak lagi punya hubungan dengan kita. Jadi antara orang yang meninggal dengan kita, tidak ada hubungan lagi. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, karena dia adalah makhluk roh saja sekarang, karena tubuhnya sudah jadi debu tanah, tubuh kebangkitan belum diberikan, jadi dia makhluk roh saja, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang itu, karena sudah meninggal. Oke, namun saya sadar bahwa orang tua saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal pada dirinya sadar bahwa dia sudah meninggal. Ini kesadaran. Yang kedua, apa yang terjadi pada diri orang yang meninggal ini? Maka di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya dunia orang mati dan dunia orang hidup. Ini yang sudah meninggal itu ternyata sudah terbagi dua di dalam dunia itu di sana. Dunia orang mati, dunia orang hidup. Firdaus dan neraka, kira-kira begitulah. Tapi belum final ini, belum final. Karena masih roh. Dalam konteks waktu ya, dalam konteks waktu. Nah, setelah nanti datangnya Tuhan, mereka akan diberikan tubuh seperti kita nanti, ya, manusia akan diberikan tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa, yang kekal, yang kuat, itu diberikan kepada orang-orang pilihan. Nah, di sana berakhirlah masa antara itu masuk ke dalam masa untuk selamanya di langit dan bumi yang baru. Sementara mereka yang ada di Hades, dunia orang mati, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu akan mengenakan tubuh juga, dibangkitkan juga, mengenakan tubuh yang disebut tubuh binasa. Bersifat kekal, selamanya ada di dalam penghukuman kekal. Di dalam gereja kita masing-masing. Bahwa setelah orang itu meninggal di dalam Kristus, maka segera orang itu bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Jadi jangan dibilang sebelah kanan Tuhan ya, karena sebelah kanan Allah itu cuma satu, Yesus Kristus. Nggak ada lagi di sebelah kanannya Yesus gitu, enggak. Ya, itu permintaan Yohanes dan Yakobus supaya aku bisa di sebelah kanannya Yesus atau sebelah kirinya Yesus begitu. Tapi Alkitab tidak mencatat begitu. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, zaman pada saat sekarang karena kita sudah percaya, kita setelah meninggal langsung roh kita bersama Tuhan. Tidak lagi dalam penghukuman. Nah, orang jahat langsung berada di dalam. Jadi sebelum hari penghakiman terakhir sudah ada pemisahan. Nanti di akhir zaman, hari kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kali kedua, yang terakhir itu, maka baru dibangkitkan.
sudah final karena di awal sudah dipisahkan. Jadi di dalam kekekalan sudah dipisahkan, diciptakan di bumi sudah terpisah, begitu meninggal juga terpisah, lalu nanti di dalam akhirnya dipisah. Nah, itu yang namanya masa antar. Oke, itu dulu penjelasan saya.